Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Universitas Siber Asia. Perkenalkan, nama saya Miftah Putri Fikada. Di sini saya akan memaparkan hasil ujian akhir semester dari mata kuliah Digital Marketing. Saya berasal dari kelas Digital Marketing MJ307. Di sini saya mengambil tema yaitu pemanfaatan influencer pada produk Skintific. Berikut adalah penjelasannya. Topik ini saya pilih karena dalam beberapa tahun terakhir, industri kecantikan di Indonesia mengalami transformasi besar. Salah satu pemain yang paling menonjol adalah Skintific. Dalam waktu singkat, mereka berhasil menempatkan diri sebagai pemimpin pasar. Pertanyaannya, apa yang membuat Skintific berbeda? Jawabannya bukan hanya pada produk, tapi pada cara mereka berkomunikasi dengan konsumen melalui strategi influencer marketing dan key opinion leader yang sangat matang. Sebelum membahas lebih jauh tentang strateginya, kita perlu memahami dulu posisi Skintific di pasar. Skintific adalah merek yang lahir dengan pendekatan dermatologi based skincare. Artinya, setiap produk dikembangkan berdasarkan riset ilmiah dan dermatologi. Fokus utama mereka adalah perbaikan skin barrier yang selama ini menjadi masalah umum di kalangan konsumen Indonesia, terutama akibat penggunaan produk yang terlalu agresif. Yang membuat Skintific begitu menarik adalah mereka membawa nilai premium, tapi dijual dengan harga yang sangat terjangkau. Ini adalah gap yang selama ini tidak banyak dimanfaatkan oleh merek lain. Skintific tidak hanya dikenal, tapi mendominasi. Berdasarkan data Kompas Market Insight 2024, Skintific konsisten berada di peringkat teratas penjualan e-commerce di kategori skincare. Skintific tidak hanya mengandalkan hype sesaat, melainkan membangun ekosistem pemasaran digital yang terintegrasi penuh dari awareness hingga conversion. Selanjutnya kita bahas landscape digital di Indonesia, pergeseran dari iklan menuju kepercayaan. Populasi internet masif didominasi oleh Gen Z dan milenial. Kanal utama discovery-nya adalah media sosial, yaitu TikTok dan Instagram. Dominasi format video pendek sebagai media utama edukasi produk. Konsumen mengalami defisit kepercayaan pada iklan tradisional. Berdasarkan laporan data Reporta 2025, rata-rata orang Indonesia menghabiskan hampir 8 jam sehari di internet. Sebagian besar waktu itu dihabiskan di media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Disinilah para influencer hadir, bukan hanya sebagai penghibur, tapi juga sebagai sumber rekomendasi terpercaya. Brand tidak lagi bisa hanya bicara tentang produk mereka. Mereka harus berdialog dengan konsumen, dan influencer adalah jembatan yang paling efektif. Rekomendasi dari influencer begitu kuat secara psikologis. Ada beberapa konsep yang bisa menjelaskan ini. Pertama yaitu social proof. Ketika kita melihat orang lain, terutama yang kita anggap kredibel, menggunakan dan menyukai suatu produk, kita cenderung menganggap produk itu layak dicoba. Kedua, parasocial relationship. Hubungan parasosial adalah hubungan satu arah di mana audiens merasa mengenal influencer seperti teman dekat, meskipun influencer tidak mengenal mereka secara personal. Ketiga, authority bias. Skintific tidak sembarangan memilih influencer. Mereka menggandeng dermatolog, beauty expert, yang berbicara dari sudut pandang keilmuan. Ini meningkatkan otoritas merek di mata konsumen. Ada kutipan yang saya ingat dari salah satu riset yang saya baca, yaitu konsumen tidak membeli iklan, mereka membeli rekomendasi. Kita lanjut ke funnel marketing dari Skintific. Skintific menggunakan pendekatan sistematis di mana setiap tier influencer memiliki tugas spesifik untuk memindahkan konsumen dari sekadar tahu menjadi loyal. Sekarang, kita masuk inti strategi, bagaimana Skintific memanfaatkan influencer di setiap tahap funnel marketing. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama yaitu di tahap top of funnel atau kesadaran. Skintific menggunakan mega influencer dan selebriti papan atas seperti Amanda Rawless, Natasha Wilona, dan lainnya. Tujuannya adalah menjangkau audiens seluas mungkin dan membangun kredibilitas awal. Lanjut, yaitu di tahap middle of funnel atau pertimbangan. Mereka menggandeng ratusan micro-influencer dan beauty reviewer dengan jumlah pengikut 10.000 hingga 100.000. Influencer di level ini biasanya memiliki tingkat engagement yang tinggi dan hubungan emosional yang kuat dengan audiensnya. Mereka membuat konten review, tutorial, dan skincare rutin yang menunjukkan secara konkret hasil pemakaian produk. Setelah berhasil membangun kesadaran di tahap atas dan menumbuhkan kepercayaan serta pertimbangan di tahap tengah, sekarang kita masuk ke bagian paling krusial dalam strategi pemasaran Skintific, yaitu bottom of funnel atau yang sering kita sebut sebagai tahap konversi. Di sini, konsumen yang sebelumnya hanya mengenal dan mempertimbangkan akhirnya mengambil keputusan, saya beli sekarang. Tujuan di tahap ini sangat jelas, yaitu mendorong transaksi secara instan. Skintific tidak ingin calon pembeli berpikir terlalu lama. Mereka menciptakan urgensi berbagai taktik yang dirancang untuk mempercepat keputusan pembelian. Salah satu strategi utama mereka adalah social commerce,
khususnya live shopping. Jika Anda membuka TikTok atau Shopee, hampir setiap malam Anda bisa menemukan live streaming Skintific yang dibawakan oleh host profesional, beauty vlogger, atau bahkan afiliasi. Dalam live streaming ini, konsumen tidak hanya melihat produk secara visual, tapi juga bisa bertanya langsung, melihat demonstrasi, dan yang paling penting mendapatkan insentif eksekutif. Skintific menggunakan beberapa taktik yang sangat efektif di tahap ini. Yang pertama yaitu voucher eksklusif, kedua flash sale. Skintific sering menjalankan promo waktu terbatas, misalnya jam 8 malam, serum hanya 79.000. Konsumen yang sudah tertarik sejak lama akhirnya terdorong untuk segera check out. Ketiga yang tidak kalah penting adalah keranjang kuning. Ini adalah fitur di TikTok Shop dan Shopee yang menampilkan produk secara real time selama live berlangsung. Konsumen cukup klik satu kali dan produk langsung masuk ke keranjang. Semakin sederhana prosesnya, semakin besar kemungkinan konversi. Dan hasil dari strategi ini tidak main-main berdasarkan data yang saya peroleh. Pertama, conversion rate Skintific mencapai 5,5%. Angka ini sangat tinggi mengingat rata-rata conversion rate e-commerce di industri kecantikan berkisar antara 2 hingga 3% saja. Kedua, penjualan yang berasal dari program afiliasi mencapai 1,2 miliar rupiah. Ini menunjukkan bahwa ekosistem afiliasi Skintific tidak hanya luas, tetapi juga produktif. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu loyalty loop. Adalah siklus di mana konsumen yang puas tidak hanya membeli ulang, tetapi juga menjadi pendukung merek secara sukarela. Mereka tidak lagi sekedar customer, mereka berkembang menjadi advokat. Skintific merancang ekosistem pasca pembelian yang mendorong dua hal utama. Pertama, repeat purchase. Pembelian berulang yang terjadi karena konsumen benar-benar merasakan manfaat produk. Yang kedua, community and content. Konsumen yang puas secara organik membagikan pengalamannya di media sosial, menciptakan apa yang kita sebut sebagai user generated content atau UGC. Lanjut, lalu apa hasil dari semua ini? Data Kompas Market Insight menunjukkan bahwa Skintific secara konsisten menjadi top brand di kategori serum dan moisturizer di Shopee dan Tokopedia. Rata-rata penjualan bulanan mereka mencapai ratusan ribu unit hanya di satu platform. Di media sosial, konten dengan tagar Skintific Indonesia telah dilihat jutaan kali di TikTok dan Instagram. Ini membuktikan bahwa strategi influencer marketing Skintific tidak hanya berhasil menciptakan awareness tapi juga loyalitas. Selanjutnya, saya akan mengajak Anda melihat sisi lain dari strategi ini. Karena sehebat apapun sebuah strategi, ia tidak pernah luput dari tantangan dan risiko. Skintific mungkin hari ini berada di puncak, tetapi tanpa antisipasi yang matang, bukan tidak mungkin mereka akan menghadapi masalah serius di masa depan. Ada 3 tantangan utama yang perlu menjadi perhatian. Yang pertama, oversaturasi. Ketika terlalu banyak, terlalu biasa. Tantangan pertama adalah oversaturasi atau kejenuhan pasar. Skintific dikenal sangat agresif dalam menggandeng influencer. Di satu sisi ini efektif, tapi di sisi lain, ketika terlalu banyak influencer dari berbagai lapisan, efeknya pesan merek menjadi tumpul. Rekomendasi yang terjadi terasa personal dan eksekutif, berubah menjadi seperti iklan bergerombolan yang berisik. Jika dibiarkan, ini dapat menurunkan kredibilitas baik di sisi merek maupun di sisi influencer itu sendiri. Skintific perlu menjaga keseimbangan antara frekuensi dan kualitas. Tidak semua kampanye harus melibatkan ratusan wajah, kadang sedikit tetapi relevan. Tantangan kedua adalah masalah keaslian atau authentic issue. Di era digital, popularitas bisa dibeli. Tidak sedikit influencer yang menggunakan fake followers atau engagement palsu agar terlihat lebih besar dari kenyataannya. Akibatnya, data performa yang diterima merek menjadi bias. Mereka pikir kampanye berjalan sukses karena like dan komentar melonjak, padahal interaksi tersebut tidak berasal dari manusia sungguhan, melainkan bot. Yang ketiga, regulasi. Era baru transparansi. Tantangan ketiga datang dari ranah hukum dan regulasi. Di Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) semakin ketat dalam mengawasi klaim produk kecantikan. Klaim seperti 3 hari langsung putih atau bebas jerawat permanen tidak lagi bisa sembarangan digunakan. Skintific dengan positioning dermatologi base relatif aman, tetapi ekosistem influencer mereka tetap harus disiplin. Selain itu, regulasi tentang transparansi iklan juga semakin diperketat. Komisi Penyiaran Indonesia dan platform digital mulai mewajibkan penggunaan label seperti tagar ad, tagar sponsor, arah jelas. Masalahnya, tidak semua influencer patuh. Ada yang sengaja menyematkan konten berbayar agar terlihat seperti rekomendasi pribadi. Ini melanggar etika, merugikan konsumen, dan dalam jangka panjang dapat merusak kepercayaan terhadap merek. Rekomendasi manajerialnya yaitu yang pertama, gunakan data analisis untuk seleksi influencer, bukan hanya good feeling. Fokus pada long-term ambassador daripada one-off post. Lalu yang ketiga, integrasikan CRM dengan campaign influencer untuk retensi.
Lalu yang keempat, perkuat kolaborasi dengan dermatolog. Kesimpulannya dari paparan ini yaitu yang pertama, Skintific berhasil membaca pergeseran perilaku konsumen digital di Indonesia dari konsumen yang pasif menerima iklan menjadi konsumen yang aktif mencari rekomendasi. Yang kedua, Skintific membangun ekosistem pemasaran berbasis kepercayaan melalui kolaborasi dengan berbagai lapisan influencer dari selebriti hingga konsumen biasa. Yang ketiga, Skintific menjaga konsistensi pesan di seluruh jenjang funnel sehingga citra merek tetap kuat dan tidak membingungkan konsumen. Yang keempat, Skintific adalah bukti bahwa dengan strategi yang tepat, sebuah merek tidak harus menjadi pemain pertama untuk bisa menjadi pemimpin pasar. Paparan ini menggunakan beberapa referensi. Yang pertama yaitu data Reportal tahun 2025, lalu Indonesia Kompas 2024, lalu Insight Skintific Ecotech 2025, dan Yogyakarta Communication Conference. Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.